Pembelajaran virtual bahasa Indonesia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana sih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kenikmatan dan diberikan kesehatan dalam belajar. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam belajar. Untuk anak-anakku, semangat ya belajar, apalagi belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, lanjut kita memasuki pembelajaran yang berjudul teks berita. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan materi tentang teks berita. Sebelumnya, anak-anakku sekalian, pernah nggak sih dengar kata-kata teks berita? Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui koran, majalah, televisi, radio, internet, dan media lainnya. Nah, selanjutnya adalah struktur teks berita. Di dalam teks berita, biasanya itu ada 3 struktur teks berita. Yang pertama adalah orientasi berita. Maksud dari orientasi berita adalah bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas di awal paragraf. Nah, maksud di sini adalah masalah yang akan kita bahas itu terdapat di awal atau di pengenalan yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa merupakan menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa tersebut, seperti peristiwa kecelakaan. Nah, kita akan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Jadi, di sini akan dibahas secara rinci dan berurutan dalam berita. Yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita biasanya terdapat di akhir berita. Contohnya seperti Yogyakarta, Kompaskom, korban kecelakaan. Nah, jadi sebelum kita membuat suatu berita, kita harus menentukan struktur yang terdapat pada teks berita ini. Jadi, di dalam struktur teks berita itu tetap ada 3. Di dalam teks berita ini ada namanya kaidah kebahasaan teks berita. Nah, anak-anakku, di kaidah ini ada beberapa kaidahnya. Yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Jadi, di sini sebelum kita menyampaikan sebuah berita, kita harus menggunakan dan memilih bahasa yang standar atau baku. Jadi, saat kita menyampaikan berita ini memudahkan untuk pemahaman banyak orang, karena ini semua bersifat universal dan sebagian besarnya itu di kalangan masyarakat. Jadi, masyarakat akan mudah memahami apa yang akan kita sampaikan di berita tersebut. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Maksudnya di sini, kalimat langsung itu kalimat yang dituturkan oleh seorang yang membaca berita tanpa mengubah kata atau kalimat. Jadi, kita tidak boleh merubah atau menjelaskan kalimat yang tidak akan dimengerti oleh banyak orang. Jadi, di sini kita menggunakan kalimat langsung.
selanjutnya itu adalah penggunaan kata kerja mental. Di sini maksud kata kerja mental adalah kata yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Jadi di sini kita menjelaskan sikap seseorang tersebut di dalam suatu peristiwa itu. Tindakan yang telah dia lakukan terhadap seseorang. Seperti yang Ibu contohkan, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Nah, itu contoh sebagian kecilnya. Yang selanjutnya itu adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Jadi, di dalam teks berita pasti ada namanya keterangan waktu dan tempat. Karena di dalam berita itu sangat penting disampaikan. Jadi, selain kita dapat mengerti dan memahami jelas, pembaca juga akan mengerti dan mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi tersebut. Nah, jadi sebelum kita akan menyampaikan berita, kita harus paham tentang keterangan waktu dan tempatnya. Teks berita biasanya memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah faktual. Faktual itu artinya kejadian yang bersifat nyata. Jadi faktual ini benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Seperti ketika kita sedang berkunjung ke suatu tempat, itu harus benar-benar terjadi atau bersifat nyata, tidak boleh mengada-ngada. Yang kedua itu adalah aktual. Nah, sebelumnya itu aktual itu adalah bersifat baru atau bisa kita sebut dengan terkini. Jadi, saat pembicaraan di kalangan masyarakat umum, apa sih yang akan kita bahas? Nah, jadi berita tersebut harus bersifat baru atau terkini agar masyarakat tidak bosan mendengar berita yang hanya itu saja yang sudah didengar atau yang sudah dibaca melalui koran. Jadi, sebelum kita menyampaikan sebuah berita, kita harus menentukan atau kita mencari topik yang bersifat baru dan terkini. Unsur-unsur apa aja sih yang terdapat di teks berita? Seperti yang kita ketahui, unsur yang terdapat di teks berita itu ada istilahnya 5W 1H. Nah, di sini membahas seperti dalam kata bahasa Inggris itu adalah what, apa. Maksud di sini jadi menentukan nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Jadi di sini apakah menyangkut hidup seseorang atau kejadian tanah longsor, banjir, kerusuhan, dan lain-lain. Jadi di sini kita hanya menanyakan nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, yang kedua itu adalah who. Who itu adalah siapa. Jadi di sini hanya menanyakan atau terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa. Seperti siapa sih tokoh utamanya? Yang ketiga adalah where. Where itu adalah di mana. Nah, jadi unsur ini hanya menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa. Seperti di manakah peristiwa itu berlangsung. Yang keempat adalah when, kapan. Nah, unsur ini merupakan unsur yang hanya menjelaskan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang sedang dilaporkan. Seperti bisa kita cangkup tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi, siang, dan sore. Nah, yang kelima itu adalah why. Why itu adalah mengapa. Jadi why ini digunakan alasan kita mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga
untuk mengetahui detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Nah, yang terakhir adalah how, bagaimana. Jadi di sini hanya menanyakan bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Jadi di sini hanya menanyakan kata bagaimana. Jadi jika peristiwa adalah acara yang sengaja atau yang tidak disengaja. Jadi maksud di sini adalah contohnya bagaimanakah keadaannya sedang berlangsung. Nah, seperti itu. Jadi di unsur-unsur teks berita ini tetap ada 5W, 1H. What, who, where, when, why, dan how. Bagaimana? Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.